Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat ya? Tadi sudah sarapan sebelumnya di rumah? Wah, jadi semangatnya sudah full ya. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Dovika Anjani, Husnul Khotimah, Ika Wulandari. Oke, semuanya lengkap. Jadi semangatnya juga harus lengkap. Oke. Nah, setelah semangat sudah lengkap, selanjutnya kita tes fokus dulu. Sebelum masuk pembelajaran, kita harus tes fokus dulu. Kira-kira pikiran kalian sudah ada di kelas atau masih ketinggalan di rumah ya tadi ya? Oke, jadi cluenya kayak gini. Jika ibu sebut tepuk pagi, kalian tepuk 1 kali. Jika ibu sebut tepuk siang, kalian tepuk 2 kali. Jika ibu bilang tepuk sore, kalian tepuk 3 kali. Jika tepuk malam, kalian harus diam. Karena malam waktunya untuk tidur kan ya. Jadi, bisa dimulai? Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Oke, karena semuanya sudah fokus, jadi kita akan memulai pembelajaran. Jadi ada yang masih ingat materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, Vika. Materi minggu lalu belajar tentang apa, Vika? Iya, betul sekali. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang cara Islam masuk ke Indonesia. Nah, siapa yang masih ingat? Islam masuk ke Indonesia melalui jalur apa saja? Yuk, yang pertama. Iya, betul sekali. Yang kedua? Ya, betul. Yang ketiga? Ya, betul lagi. Nah, yang terakhir, siapa yang masih ingat? Vika? Husnul? Ya, betul sekali. Yang keempat adalah jalur pendidikan. Nah, melalui 4 proses tadi yang kalian sudah sebutkan ini, tentunya di balik semua ini ada beberapa tokoh yang berjasa dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Kalian tahu tidak tokoh yang terkenal di Jawa? Ada yang bisa jawab? Wali Songo, betul sekali. Seperti namanya, Wali Songo. Berarti ada berapa jumlah tokoh yang ada di Wali Songo ini? Ada 9. Bisa disebutkan? 1, terus 3, terus 9. Yang 9 yang terakhir siapa yo? Ya, betul sekali. Itu pertama dulu dong. Wah, kalian berarti sudah tahu ya. Jadi materi kita hari ini adalah keteladanan Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Jadi ibu harap setelah pembelajaran hari ini kalian bisa menyebutkan siapa saja tokoh Wali Songo beserta cara dakwah beliau. Terus kalian bisa menganalisis keteladanan Wali Songo dalam berdakwah, dan yang terakhir kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini bukan hanya kalian mengetahui siapa saja tokohnya, tapi kalian juga tahu keteladanan dari Wali Songo dalam berdakwah, dan kalian juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Anak-anak, ibu punya gambar nih. Bisa dilihat dengan jelas? Jelas semuanya?
Oke, nah jadi di gambar ini ada dua metode orang berdakwah yang berbeda. Ibu kasih contoh dulu ya. Seperti tadi pagi, kalian kan harusnya piket. Nah, cara kalian mengajak teman kalian untuk piket, untuk menjaga kebersihan kelas ini tadi menggunakan cara yang A atau yang B? Yang B dong ya. Ya, berbicaranya harus sopan. Anak-anak, menurut kalian sikap Wali Songo itu masih bisa diterapkan tidak pada zaman ini? Bisa? Mengapa bisa diterapkan pada zaman sekarang? Alvina. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu dong karena sudah berani menjawab. Anak-anak, tapi pada kenyataannya, pada zaman kita sekarang ini, khususnya pada era digital ini, media sosial itu banyak sekali. Orang di komentar itu ketika berbeda pendapat, mereka itu saling mengolok-olok. Seperti misal si A memberikan pendapat, si B juga memberikan pendapat. Nah, si B ini tidak terima dengan pendapat A, jadilah mereka itu cekcok satu sama lain. Nah, itu yang terjadi di zaman kita sekarang. Kira-kira sikap teladannya Wali Songo ini masih bisa tidak diterapkan? Bisa? Oke, untuk mencari tahu bisa apa tidaknya untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terus pada zaman kita sekarang ini, jadi ibu akan menjadikan kalian beberapa kelompok. Jadi nanti ada 9 kelompok sesuai dengan urutan pada Wali Songo. Terus nanti kalian bisa berdiskusi. Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi tentang tentang apa saja nilai keteladanan dari Wali Songo dalam berdakwah. Terus cara berdakwahnya bagaimana? Dan kalian sebutkan minimal 3 saja sudah. Minimal 3 contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa semuanya? Oke, ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Oke. 10 menit mulai dari sekarang. Oke. Diskusinya pelan-pelan saja ya. Iya, bagus. Ya, bagus. Bagian itu mungkin kurang diperjelas ya nanti. Oke, untuk kelompok 6 kalian tokoh siapa itu? Sunan Kalijaga ya. Bisa nggak ibu tanya, kira-kira metode Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam itu menggunakan apa? Oh, kira-kira masih relevan tidak? Masih bisa tidak digunakan pada zaman sekarang ini? Kok bisa? Kenapa itu? Kok bisa? Oke, jawaban yang bagus, ibu pas. Ayo, tinggal 5 menit lagi. Kelompok 1 sudah ketemu? Apa sih keteladanan dari tokoh yang kamu diskusikan sekarang? Oke, jawaban yang bagus juga. Oke, semuanya sudah selesai ya. Oke, ibu persilakan untuk kelompok 1, silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi tadi bersama kelompoknya ya. Silakan. Oke, anak-anak, kelompok 1 sudah menjelaskan tadi. Kira-kira ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan terkait presentasi dari kelompok 1? Ya, mau bertanya silakan. Wah, pertanyaan kelompok dari 3 bagus sekali. Silakan dijawab. Oke, jawabannya juga bagus sekali. Tepuk tangan dulu dong. Beberapa kelompok yang sudah presentasi tadi sudah sangat bagus sekali. Ibu kasih 2 acungan jempol dan juga tepuk tangan dulu dong untuk kalian yang sudah berusaha keras hari ini. Nah, dari presentasi tadi yang kalian amati dari beberapa kelompok lain, ada nggak sifat keteladanan tokoh Wali Songo yang sangat kalian sukai? Siapa? Oh,
Masih relevan tidak jika sikap itu diterapkan di zaman sekarang? Masih ya, kenapa? Oke, jawabannya bagus sekali. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah beberapa tokoh Wali Songo tadi yang sudah kita diskusikan, sudah kalian diskusikan bersama-sama, itu memiliki metode dakwah yang berbeda-beda. Benar tidak? Contohnya? Ya, betul sekali. Nah, jadi meskipun metode atau cara mereka berdakwah itu beda-beda, tapi tujuan Wali Songo itu tetap sama. Satu tujuannya, yaitu apa? Betul sekali, lebih tepatnya yaitu tujuan mereka adalah menyebarkan agama Islam secara damai dan juga bijaksana. Bisa kalian menerapkan sikap tauladan Wali Songo dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Oke, Ibu tunggu ya. Kalian bisa menerapkan sikap teladan Wali Songo ini, entah itu di dalam kelas, di luar rumah, di dalam rumah, di lingkungan masyarakat. Nah, kalian harus menerapkan sikap keteladanan Wali Songo tersebut karena kalian sudah belajar, jadi kalian harus mempraktekkannya di kehidupan nyata kalian. Oke? Nah, baik. Waktunya sudah pas ya, 1 jam. Nah, sekarang waktunya kalian istirahat. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar tentang sejarah tradisi Islam Nusantara. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya.